Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون bapak-bapak, adik-adik semuanya yang insyaallah kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kita dianjurkan agar bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehat lahirnya, sehat batinnya. Kita masih diberikan kenikmatan iman, masih meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi atau utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia yang paling besar adalah kita masih diberikan kekuatan Islam, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cabut nikmat iman kita, gimana repotnya? Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun keadaan kita di setiap harinya itu selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tunda-tunda keimanan kita di dalam hati kita, agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumur panjangnya kita juga berkat kasih sayangnya Allah, agar kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keseluruhan yang kita alami, yang kita rasakan, itu semuanya adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang selalu bermaksiat kepada Allah pun masih diberi kesempatan. Jangankan orang yang bermaksiat, orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta pun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak diberikan kesempatan, baik kesempatan umur panjang, baik kesempatan sehat secara lahir, baik diberikan kejiwaan yang jiwa yang tenang, maksudnya tidak gila. Itu masih diberikan oleh Allah kepada siapa saja, kepada manusia yang siapa saja, mau Islam ke, mau kafir ke, mau apa ke, masih diberikan kesempatan agar kembali kepada Allah. Yang tadinya sering berbuat buruk, ya kembali kepada Allah agar bisa berbuat kebaikan. Yang tadinya non muslim, tidak mempercayai Allah, kemudian
Dengan diberinya kesempatan, ia dapat memeluk agama Allah. Semua dikasih kesempatan, tidak ada yang tidak dikasih kesempatan. Pejabat yang punya uang banyak, job sana sini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Tapi itu semata-mata adalah karunia atau kasih sayang Allah agar buru-buru kembali kepada Allah. Jadi kita enggak. Kalau pas susah baru kembali kepada Allah. Pas lagi sedih-sedihnya kembali kepada Allah. Dicoba biasakan ketika kita senang kembali kepada Allah. Makanya enggak ada orang senang itu rintihan ketika mengucap Allah itu syahdu, enggak ada. Orang lagi senang lah banyak duit, mobil mewah, udah gitu nyebut, ketika menyebut asma Allah itu kan nggak ada syahdu-syahdunya, nggak ada rintihan memelas kepada Allah, memohon belas kasihan, kan nggak ada. Ya biasa aja, ya Allah, biasa. Tapi ketika mengalami kesulitan, mengalami kesedihan yang luar biasa, sakit yang luar biasa, maka sebutan Allahnya merdu dan syahdu, terdengar rintihan memelasnya dia kepada Allah. Makanya ketika orang sakit itu, kalau mengalami sakit ya menyebut Allahnya juga dengan rasa yang mungkin yang kita juga nggak bisa ngerasain. Kalau lagi sakit, ya Allah, tuh ya Allahnya itu dalam banget. Tapi kalau lagi senang, punya uang apa segala macam, boro-boro bisa nyebut ya Allah, kok banyak banget bisa ya, kan nggak mungkin. Jarang orang ketika jabatannya, apalagi jabatan tinggi, ini para pejabat apa siapa saja lah, ketika diberikan kelebihan dari sisi dunia, dia tidak pernah merintih ketika menyebut Allah, tanda memelasnya, tanda membutuhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya lucu, imannya itu naik kalau pas ada kesulitan. Ya boleh. Orang itu kan ada kabar buruk tentang dirinya aja, soal apa aja, mesti kembali kepada Allah, mesti, karena tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Dia yakin bahwa yang bisa menolongnya itu adalah Allah. Dia dibilang apa? Dibilang hamba Allah, ya enggak juga. Ya manusialah, masih sifatnya manusiawi, manusia. Kalau hamba itu kan kelasnya sudah budaknya Allah. Artinya apa yang diperintahkan Allah dia jalani. Karena cenderung kalau budak itu tidak mungkin menolak kemauan majikan. Kita ini masih manusia. Makanya lucu, ketika susah datang ke ustaz, ketika susah ada kesulitan datang ke kiai, ke pondok pesantren. Pak Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati Pak Kiainya tahu ini pasti ada perlunya, pasti ada kesulitan. Aduh Pak Kiai, di bisnis saya lagi pentang-panting, usaha saya lagi sebentar lagi kayaknya mau pilot. Ini jabatan saya kayaknya mau digeser orang atau segala macam lah. Kan mesti datangnya ke Pak Kiai atau orang-orang yang dianggap punya kelebihan. Datanglah bicara seperti itu. Jadi datang ke kiai itu bukan mengambil kelebihan atau keutamaan seorang ulama, tapi mencari keuntungan pribadi. Habis itu kesulitannya beres, selesai, ya sudah, nggak ada kabar, nggak ada apa, biasa itu. Dan keumuman orang itu begitu. Ya. Karena apa? Karena sedikitnya kita merenungkan dan mentadaburkan bagaimana kebesaran Allah, sehingga kita itu ingat kepada Allah di saat kita sulit. Bagus, nggak ada jeleknya. Bagus ketika sulit masih ingat kepada Allah. Tapi alangkah bagusnya ketika